Suatu malam pada awal abad ke-20, seorang pengacara bernama Renfield menemui sesosok Dracula yang sebelumnya meminta Renfield untuk menangani beberapa urusan propertinya. Malam itu Renfield membuktikan kemampuannya dalam membereskan masalah sengketa yang dimaksud. Oleh sebab itu Dracula mengangkat Renfield sebagai asisten yang diberikan kehidupan mewah. Namun lambat laun kehidupan Renfield berubah menjadi seorang pelayan yang menyediakan darah bagi Dracula. Sebagai pelayan, Renfield diberi kekuatan yang dapat digunakan setelah dia memakan serangga. Selain itu Renfield juga memperoleh kehidupan abadi di dunia. 90 tahun kemudian, sang Dracula diserang oleh sekelompok pemburu Dracula, di mana pertarungan sengit terjadi. Di tengah pertarungan, seorang pastor berhasil menangkap sang Dracula dalam lingkaran perlindungan. Sayang Renfield datang untuk merusak lingkaran perlindungan itu, sehingga Dracula terbebas dan membantai habis para pemburu. Hanya saja Dracula terluka parah akibat terkena sinar matahari, sehingga Renfield membawanya pindah ke New Orleans untuk dirawat, sekaligus menghindari kejaran pemburu lain. Dan inilah dongeng dari film yang berjudul Renfield 2023. Di sana Renfield bergabung dengan grup bimbingan konseling di sebuah gereja bagi orang-orang yang memiliki masalah dalam kehidupan. Seorang gadis bernama Caitlin lantas mendapat giliran untuk menceritakan perihal kekasihnya yang sering bertindak kasar padanya. Hanya saja Caitlin tidak mampu jauh dari kekasihnya tersebut, karena di satu sisi sang kekasih selalu membuatnya merasa penting, sementara kehadiran Renfield di sana adalah untuk membebaskan diri dari Dracula lantaran sudah merasa lelah sebagai pelayan. Namun di sisi lain, Renfield juga sedang mencari korban bagi majikannya tersebut. Setelah mendengar kisah dari Caitlin, Renfield memakan serangga yang membuat matanya bercahaya seperti Dracula. Ia lalu pergi ke markas kekasih Caitlin yang ternyata telah mencuri narkoba milik seorang mafia. Begitu Renfield memasuki tempat itu, sontak mereka menjadi ketakutan karena mengira Renfield adalah seorang pembunuh bayaran suruhan sang mafia. Tapi begitu Renfield mengaku sebagai teman Caitlin, mereka pun tertawa terbahak-bahak. Namun tanpa diduga, tepat setelah Renfield berhasil membius ketiganya, ternyata sang pembunuh bayaran benar-benar datang. Dari situ duel pun tidak dapat dihindari. Cukup lama bertarung, Renfield akhirnya berhasil menghabisi pembunuh bayaran itu. Melihat anak buahnya tewas, maka sang mafia yang bernama Teddy Lobo segera kabur. Selang beberapa saat, Teddy terhenti di pos pemeriksaan polisi. Melihat polisi mendekat, sedangkan di dalam mobil terdapat satu tas penuh narkoba, maka Teddy kembali berusaha kabur. Beruntung seorang polisi bernama Rebecca berhasil menghentikannya. Sementara itu, Renfield menyeret tubuh para penjahat tadi ke sarang Dracula yang berada di basement rumah sakit terbengkalai. Di tempat ini, Renfield memberikan tubuh si penjahat kepada Dracula. Sayang sang Dracula tidak menyukai darah para penjahat yang menurutnya terasa seperti sampah, dan meminta Renfield mencarikan darah orang tidak bersalah. Dracula berkata, hanya darah orang tidak bersalahlah yang dapat mengembalikan kekuatan penuhnya. Tapi Renfield mencoba menjelaskan bahwa mereka harus lebih berhati-hati dalam mencari korban agar tidak selalu diburu. Mendengar itu Dracula menjadi marah dan melukai Renfield, serta menegaskan agar Renfield mengikuti perintahnya. Setelah itu, sang Dracula pun memberikan darahnya untuk mengobati Renfield. Keesokan hari di kantor polisi, Teddy dibebaskan dari tuntutan oleh petugas polisi yang korup, dengan alasan penangkapan yang Rebecca lakukan menyebabkan Teddy mengalami trauma. Walaupun Teddy jelas mengaku ia sedang mencari pencuri narkobanya, hal ini tak ayal membuat Rebecca kecewa, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Rebecca bahkan meluapkan kekecewaannya kepada saudarinya yang bernama Kate. Dia berpendapat bahwa sebagai agen FBI, Kate juga tidak dapat melakukan apa-apa terhadap tindakan kriminal Teddy.
Kate sebenarnya mengaku memiliki kemarahan yang sama terhadap Teddy yang telah membunuh ayah mereka, namun meminta Rebecca menahan amarah itu agar tidak mengacaukan investigasi mereka. You're not the only one who lost a dad here. Di tempat lain, Teddy ditegur oleh ibunya yang bernama Bella karena tindakan Teddy dapat menurunkan reputasi keluarga mereka yang terkenal sebagai mafia paling ditakuti di kota itu. Ia pun mengingatkan, Teddy adalah satu-satunya penerus keluarga mafia yang telah ia bangun dengan susah payah tersebut. Oleh karenanya, Bella memerintahkan Teddy untuk menghabisi Rebecca yang telah menangkapnya. Pada waktu yang sama, Rebecca memeriksa lokasi pembunuhan yang disebutkan oleh Teddy, namun ia tidak menemukan apa-apa selain pulpen berdarah yang sebelumnya Renfield gunakan untuk menghabisi anak buah Teddy. Mengetahui pulpen itu berasal dari sebuah restoran, maka Rebecca dan seorang rekannya memutuskan pergi ke sana untuk menyelidiki. Sayang mereka tidak mengetahui Teddy tengah mengawasi. Di dalam restoran, Renfield juga ternyata sedang mengintai korban untuk Dracula. Ketika hendak melakukan aksinya, Renfield tiba-tiba melihat Rebecca sehingga segera membatalkan niat itu. Sialnya lagi, para mafia pun berhamburan masuk dan memerintahkan semua orang tiarap kecuali Rebecca. Teddy kemudian mengancam akan menghabisi Rebecca seperti ia menghabisi ayahnya jika Rebecca menolak patuh pada mereka. Namun Rebecca malah menantang Teddy untuk menarik pelatuknya. Melihat itu, Renfield berniat membantu, tapi ia menyadari kotak serangganya terjatuh sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. Beruntung seekor lalat yang ada di restoran terbang ke arahnya. Setelah menelan lalat itu, dengan cepat Renfield menerjang Teddy sehingga pertarungan sengit pun terjadi. Di tengah pertarungan, Teddy berhasil meloloskan diri. Setelah membantai semua mafia, Renfield menemui Rebecca dan mengungkapkan rasa takjubnya atas keberanian Rebecca menantang seorang mafia. Rebecca hanya mengatakan dirinya lebih baik mati daripada tunduk pada para bajingan itu. Rebecca pun bertanya, bagaimana Renfield bisa memiliki kemampuan seperti tadi. Tapi Renfield hanya mengaku sebagai veteran perang Irak. Rebecca dan orang-orang di restoran kemudian berterima kasih atas tindakan Renfield yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Dianggap sebagai pahlawan tentu saja membuat Renfield terpana, karena selama ini dia bertugas untuk mengambil nyawa manusia. Namun rasa senang Renfield terganggu ketika Dracula memanggilnya dan kembali mengingatkan akan tugasnya yang mencari darah agar mereka bisa menguasai dunia. Hanya saja Renfield yang sudah muak menjadi pelayan akhirnya pergi ke grup konselingnya. Renfield lantas mengaku bekerja pada seorang bos yang berpikir bisa menguasai dunia dan mampu mengendalikannya. Mendengar itu, sang konselor menyimpulkan bahwa bos Renfield adalah seorang narsis yang akan mengambil keuntungan dari rendahnya kepercayaan diri. Padahal sebenarnya Renfield lah yang memiliki kekuatan. Jadi bila Renfield mengabaikan kebutuhan bosnya, maka bosnya tersebut tidak akan tumbuh dengan kekuatan penuh. Dengan begitu, Renfield bisa mengambil semua energi yang selama ini telah ia habiskan untuk melayani bosnya dan menjadi orang yang tumbuh dengan kekuatan penuh. And then you will be the one who... Alhasil sejak hari itu Renfield mulai mengabaikan Dracula dan menjalani hidup sebagai manusia normal. Beberapa hari kemudian, Bella memerintahkan anak buahnya mencari informasi tentang Renfield dan melacaknya. Setelah menemukan rumah sakit tua yang sering dikunjungi Renfield, Bella memberikan waktu selama 24 jam kepada Teddy untuk menghabisinya. Di tempat lain, Rebecca meminta Kate memeriksa DNA yang ada pada pulpen yang ia temukan. Menurutnya, Teddy ada di lokasi sebelum 3 orang pencuri narkoba hilang. Teddy Lobo was fleeing from the same location when I arrested. Sementara itu, Teddy dan pasukannya sampai di rumah sakit terbengkalai. Di sana mereka menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi oleh lilin, di mana terdapat 3 tubuh orang pencuri narkobanya tergeletak di lantai, serta tumpukan tubuh orang lainnya. Merasa ngeri melihat hal ini, Teddy segera memerintahkan seorang anak buahnya menghubungi sang ibu. Namun tiba-tiba, mendapati semua anak buahnya mendadak menghilang
tentu saja membuat Teddy semakin takut. Tak berselang lama Dracula muncul ke hadapan Teddy. Awalnya Dracula mengira Teddy adalah pemburu, tapi Teddy menjelaskan dia adalah seorang mafia yang tengah mencari Renfield karena telah mencampuri urusan keluarganya dan menyelamatkan orang baik. Mendengar itu, maka Dracula menjadi marah dan segera keluar mencari Renfield. Tidak sulit bagi Dracula untuk menemukan kediaman pelayannya itu. Selesai dengan ramah berbasa-basi, Dracula meminta Renfield menjelaskan tentang pengkhianatannya. Namun Renfield mengaku tidak bermaksud mengkhianati Dracula. Hanya saja Dracula mengingatkan bahwa dia telah memberikan kekuatannya kepada Renfield dengan syarat Renfield harus melindunginya. Jadi dengan pengkhianatan ini, artinya Dracula lah yang menjadi korban. Dracula juga mengingatkan bagaimana Renfield dulu meninggalkan anak dan istrinya, sehingga yang patut dianggap sebagai monster sebenarnya adalah Renfield sendiri. Mendengar itu, Renfield mengambil buku tentang cara menghadapi orang narsis dan mulai membacakan isinya. Tetapi Dracula merebut buku yang ternyata berasal dari sebuah gereja, sehingga langsung terbang mencari gereja itu. Menyadari itu adalah tempatnya melakukan konseling. Akhirnya Renfield pun bergegas pergi. Pada waktu yang sama, Rebecca mencoba meminta informasi mengenai ketiga orang yang hilang kepada Kathleen. Kathleen mengaku melakukan konseling di sebuah gereja untuk melepaskan diri dari belenggu salah satu penjahat itu. Selang beberapa waktu, Renfield tiba di tempat bimbingan konselingnya dan mengajak rekan-rekannya segera pergi. Malang bersama dengan itu Dracula pun datang. Melihatnya, Renfield mencoba memohon agar Dracula mengampuni orang-orang tidak bersalah itu. Tapi Dracula tidak peduli dan langsung menyerang mereka semua. Setelah membantai semua rekan Renfield, Dracula berkata bahwa semua orang yang Renfield sayangi akan menderita karena pengkhianatannya sendiri. Tak lama setelah itu Rebecca datang, hanya untuk menemukan Renfield yang dikelilingi oleh tubuh rekan-rekannya. Akibat hal ini, Rebecca terpaksa menangkapnya. Tapi manakala hendak membawa Renfield pergi, bersama dengan itu pula para polisi korup beserta Bella dan anak buahnya mengepung mereka. Bella mengaku ingin berurusan dengan Renfield untuk mengetahui keberadaan Teddy. Hanya saja Rebecca menolak untuk menyerahkan Renfield dan langsung membawanya kabur di tengah berondongan mereka. Di tempat lain, Dracula menemui Teddy yang masih ia sandra. Dracula membuat kesepakatan dengan menawarkan bantuan untuk menghabisi Renfield dengan syarat Teddy memberinya pasukan. Mendengar itu, Teddy meminta Dracula menemui ibunya. Keesokan pagi, Rebecca yang terluka terkena tembakan siuman di apartemen Renfield. Renfield lantas menjelaskan kalau dirinya adalah seorang pelayan Dracula, dengan salah satu pekerjaan adalah mencarikan orang untuk dijadikan makanan sang Dracula. Mendengarnya tentu saja Rebecca tidak percaya. Namun bersamaan dengan itu Kate menghubungi. Kate memberitahu bahwa DNA yang ditemukan dari Polpen berasal dari seseorang yang telah melakukan penculikan di seluruh dunia selama beberapa dekade. Kate menduga pelakunya berusia 70 atau 80 tahun dan merupakan seorang pembunuh berantai paling produktif. Mendengar itu akhirnya Rebecca menyadari kalau Renfield tidak berbohong. Rebecca juga mengaku tengah berada di tempat pembunuh berantai yang dimaksud, namun melarang Kate pergi ke sana dengan alasan para mafia juga tengah mengejarnya. Oleh karena itu Rebecca meminta Kate menemuinya di suatu tempat. Rebecca kemudian mengajak Renfield pergi menemui Kate. Sayang mereka melihat mobil polisi dan anak buah Bella yang mengepung apartemen tersebut. Menyadari tidak akan dapat meloloskan diri, maka Renfield meminta Rebecca membantu mencarikan serangga untuknya. Beruntung dia melihat seorang anak yang memelihara semut, sehingga segera merebut dan memakannya. Dari situ pertarungan brutal pun terjadi. Setelah menghabisi para penjahat dan polisi korup itu, Renfield mengajak Rebecca pergi. Sementara di markas Bella,
kepala polisi korup yang menyaksikan keganasan Renfield memutuskan berhenti bekerja sama. Sejurus kemudian, Teddy datang bersama anak buahnya yang membawa sebuah peti berisi sang Dracula. Sementara itu Renfield dan Rebecca pergi ke tempat yang telah dijanjikan dengan Kate. Di situ Renfield menunjukkan foto anak dan istrinya kepada Rebecca. Renfield mengungkapkan penyesalannya karena memilih untuk menjadi pelayan Dracula demi keserakahannya. Tapi Rebecca mencoba menghibur Renfield dengan mengatakan dirinya pun sering melakukan kesalahan kepada saudarinya. Selang beberapa saat, Rebecca menyadari Kate yang tak kunjung tiba, sehingga mencoba untuk menghubunginya. Namun ternyata yang menerima telepon itu adalah Bella. Ia mengatakan bahwa Kate telah mereka sandra. Melihat Rebecca yang akan pergi ke sana, Renfield mencoba menjelaskan kalau itu adalah jebakan dari sang Dracula. Karena bila mereka datang ke sana, maka tidak hanya Kate, tetapi mereka berdua juga akan terbunuh. Hanya saja Rebecca menegaskan, untuk menjadi seorang pahlawan, Renfield harus mempertaruhkan segalanya. Karena selama Renfield tidak berani menghadapinya, maka selama itu pula dia tidak akan terbebas. Mendengar itu akhirnya Renfield setuju. Mereka lalu mempersiapkan senjata dan membeli banyak serangga yang langsung Renfield makan. Renfield juga memberitahu bahwa mereka harus membuat lingkaran perlindungan untuk mengalahkan sang Dracula. Tak lama setelah itu mereka sampai di rumah Bella. Di sana mereka disambut oleh Bella dan Teddy beserta anak buahnya yang ternyata telah diberi kekuatan oleh Dracula. Akibat hal ini pertarungan sengit pun terjadi. Sementara Renfield menghadapi Teddy, Rebecca pergi mencari Kate, tetapi dihadang oleh Bella yang langsung menutup semua kaca. Selang beberapa saat Dracula pun muncul. Dracula mencoba mempengaruhi Rebecca agar mau bergabung dengannya, seraya menunjukkan Kate yang terluka parah akibat disiksa oleh keluarga Bella. Momen ini menyiratkan bagaimana iblis mengadu domba manusia. Dracula mengaku darahnya dapat menyembuhkan Kate, asalkan Rebecca bersedia mengikutinya. Pada waktu yang sama Renfield kembali memakan serangganya, sehingga dengan satu serangan ia berhasil menghabisi Teddy. Renfield selanjutnya berusaha menyadarkan Rebecca dari pengaruh Dracula. Sayang Rebecca yang telah kehilangan ayahnya ini tidak mau kehilangan saudarinya juga. Oleh sebab itu, Rebecca bersedia menerima tawaran Dracula. Mendengarnya sang Dracula pun tersenyum penuh kemenangan, sedangkan Renfield menangis dalam keputusasaan. Namun tanpa diduga Rebecca langsung menekan remote untuk membuka penutup jendela. Tapi saat Dracula mulai terbakar, Bella membuka pintu, sehingga Dracula berhasil meloloskan diri dan melukai Renfield. Sesaat kemudian lampu mendadak padam, di mana sang Dracula mencoba meneror Rebecca dalam kegelapan. Ketika Dracula mengangkatnya, dengan cepat Rebecca menembak kakinya, sehingga darah Dracula menetes dan masuk ke mulut Renfield. Dan saat Dracula hendak menyerang Rebecca, secara mengejutkan Renfield muncul mencabut taringnya. Sayang taring Dracula ini kembali tumbuh, tapi dengan kekuatan yang tersisa Renfield mencoba menyerang balik. Di tengah pertarungan, Rebecca melihat tumpukan kokain milik keluarga Bella yang ia buat menjadi lingkaran perlindungan. Alhasil, Dracula yang tidak menyadarinya pun terjebak dalam lingkaran itu. Selanjutnya Renfield dan Rebecca tanpa ampun memporak-porandakan Dracula tersebut. Potongan tubuh Dracula kemudian mereka campurkan dengan semen, lalu dimasukkan ke saluran pembuangan. Mereka tidak yakin cara ini akan 100% membunuh sang Dracula. Namun paling tidak, Dracula akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyatukan dirinya kembali. Tak lama setelah itu terlihat Rebecca dan Kate menangkap Bella. Rebecca merahasiakan kepada Kate bahwa ia disembuhkan menggunakan darah Dracula. Mereka bahkan membangkitkan kembali teman-teman konseling Renfield menggunakan darah sang Dracula, kendati tidak mengetahui apa yang akan terjadi dengan mereka di kemudian hari. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami.
Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.